sisi setan, di sisi hawa nafsu, diaku-akui oleh dirinya sendiri ibadah-ibadahnya. Kemudian malah merasa bangga dan merasa mulia dengan ilmu dan amal kita selama ini. Inilah bahwa bukti selama ini kita tidak beragama kepada Allah, tidak mentuhankan Allah, tidak mewujudkan Allah di hati kita, malah mewujudkan syaitan dan hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini kita salah Tuhan, salah akidah, salah tuntunan yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama yang rahmatan lil alamin. Mestinya Allah yang wujud, loh kok manusianya yang wujud? Itu sudah pasti salah Tuhan. Maka jangan kita harapkan amal itu akan ketemu. Buang saja amal itu semua. Karena semua amal itu yang selama ini kita kumpulkan itu sebenarnya racun api neraka. Apakah kita mengharapkan racun dan api neraka itu kembali kepada kita? Sudah, buang saja. Maknanya hiduplah kembali seperti bayi. Perbarui imanmu dengan la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Di dalam doa iftitah sudah diterangkan. Ini saya baca Arabnya dulu ya. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya Allah Maha Besar. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, nyatalah di dalam hati kita bahwa hiduplah yang melakukan ini semua, bahwa hiduplah yang mendirikan badan ini, bahwa hiduplah yang mentakbirkan badan ini. Manusianya sudah jangan ikut-ikut lagi, biar Allah yang menguasai kita, janganlah kita yang menguasai Allah. Terbalik itu. Kemudian setelah Allah Maha Besar, Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Inilah buktinya bahwa uripe Allah yang berkuasa, yang berkuasa atas segala puja dan puji. Bila tak ada uripe Allah, apa ada puja dan puji? Bila tak ada uripe Allah, apakah ada kesucian? Inilah kesucian uripe Allah di waktu pagi dan petang. Selanjutnya artinya sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah Tuhanku. Wajah Allah. Sesungguhnya aku hadapkan ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah Tuhanku yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau di dalam keadaan tunduk. Inilah buktinya bahwa wajah kita, bahwa wajah seluruh alam semesta ini hakikatnya wajhullah. Bila manusianya mati, tapi bila manusianya masih hidup, ya takkan pernah bisa menyaksikan wajhullah. Akan tetapi yang disaksikan hanyalah wajahnya iblis saja, wajahnya setan saja, wajahnya diri manusianya sendiri saja yang disembah-sembah di dalamnya. Bila manusianya tidak mau mati di dalam
kehidupan ini. Selanjutnya, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Jelas sudah. Jadi orang yang beragama itu, jadi orang yang bertuhan itu, bagi orang yang melakukan aktivitas syariat agamanya, apapun syariatnya, bila di dalam hatinya sudah rela, ridho kembali kepada yang menghidupi diri manusianya, itulah orang-orang yang tidak syirik kepada Tuhannya. Akan tetapi meskipun kita memeluk agama apa saja, meskipun kita melakukan syariat-syariatnya agama apa saja, bahkan Islam pun, syariat Islam pun, bila di dalam hati kita masih wujud manusianya, masih hidup manusianya yang merasa melakukan sholat dan melakukan segala aktivitas kehidupan, seolah-olah kita begini. Wahai Tuhan, stop, jangan kau ikut-ikut ibadah aku. Enyahlah, goiblah, tiadakanlah dirimu Tuhan. Aku yang ada, aku yang wujud, aku yang hidup, aku yang berkuasa atas sholatku. Apakah ini dikatakan sholat? Inilah kesyirikan. Jadi selama ini sejak akil balik tiba hingga setua ini kita syirik. Belum beragama apalagi bertuhan. Wong di dalam hatinya tak ada Tuhan kecuali yang ada hanya diri kita sendiri. Ini yang harus kita ketahui bersama, wahai umat manusia. Kita lanjutkan, artinya sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku. Ini peringatan bagi seluruh manusia apapun agamanya, apapun syariatnya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Tuhan semesta alam. Inilah manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi tujuan beragama seluruh manusia, jadi tujuannya ibadah seluruh manusia, jadi Tuhannya bertuhan bagi seluruh manusia. Tujuannya hanya satu, hanya kembali pulang kepada yang menciptakannya dengan cara tiadakan dirimu di hatimu lewat pintu mengheningkan cipta latihannya. Marilah kita berlatih, wahai sahabat, 5 menit ya kita berlatih mati. Kita belajar mati agar nyata uripe Allah di dalam diri kita yang berkuasa atas diri kita seketika kita sudah mati. Itulah tanda kita pindah alam dari alam kemanusiaan kepada alam ketuhanan. Kita pindah alam dari alam kefanahan, kehancuran kepada alam yang bako, alam yang kekal di sisi Allah, surganya Allah. Mari kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai, silakan masuk, perangilah dirimu. Lima menit belajar. Sholat 5 waktu itu kan standarnya 5 menit selesai. Jadi hasil dari latihan-latihan ini agar Anda bawa kepada sholat ibadah-ibadah Anda. Itulah pintu kembali kita.